nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Marturia Roong menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh beribadah di gedung gereja, dan selamat beribadah kepada jemaat Marturia dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 yang sudah mempersiapkan untuk beribadah di rumah. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Sylvia Mamuaya. Dalam tata ibadah hari Minggu bentuk kedua dirangkaikan dengan ibadah baptisan orang dewasa. Dalam persiapan kita memuliakan, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya, pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya halik dunia memberkati umatnya dan datang untuk berbakti dan melayani dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang kita untuk berdiri. Panggilan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita dan umat gembalaannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari baru Kau anugerahkan di kehidupan kami. Hidup masih menjadi bagian bagi raga kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di tengah perjalanan hidup kami, yang menghadirkan suka dan duka, pahit dan manis, perjalanan hidup dengan warna-warni yang kami jalani dan nikmati. Kami tahu semua yang boleh teralami di hidup ini tidak ada satupun yang boleh terjadi di luar kendali dari Tuhan. Untuk itu, menyadari bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan dan boleh terjadi dalam perkenanan Tuhan semata-mata, maka kami pun datang menyembah kepadamu karena kami tahu Engkaulah Allah yang tak bisa untuk kami kendalikan dengan daya, upaya, pikiran, bahkan segala yang kami miliki di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami membawa kehidupan kami, hidup yang fana di dunia yang sementara ini. Karena kami tahu, Tuhan menilik kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hidup kami seantero di hari-hari hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran. Tuntun dan sertai pelaksanaan ibadah di saat ini. Biarlah boleh kami diberkati
dengan setiap rangkaian liturgi ibadah, bahkan perenungan atas firman-Mu. Ini doa dan sembahyang yang kami bawa kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di kota di bawah saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Janji anugerah Allah 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat diundang untuk berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Dengan kita menyanyi, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung
Betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau baca Alkitab, firman-Mu yang tertulis. Mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, membekali kami dalam pengertian yang benar, memahami firman Tuhan yang tak terbatas, dalam pikiran kami yang terbatas. Berfirmanlah bagi kami semua, pakailah hamba-Mu menurut kehendak dan perkenanan Tuhan. Kami siap untuk membaca, mendengar, dan kiranya dimampukan melakukan firman-Mu di hidup sehari-hari. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Di minggu yang berjalan ini, Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka.
Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada satu peristiwa pun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Baik itu peristiwa yang menguntungkan ataupun merugikan. Bahkan Tuhan bisa menggunakan peristiwa dan niat buruk seseorang. Tuhan bisa memakai kegagalan dan kebodohan seseorang. Bahkan Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menyukseskan rencananya. Tapi jangan bilang kalau kegagalanmu karena kemalasanmu, kegagalanmu karena kebodohanmu, karena kurang telitimu, karena dosa-dosamu adalah rencana Tuhan. Itu salahmu sendiri. Tetapi salahmu bisa jadi alat Tuhan untuk menyukseskan rencananya. Sehingga kebodohan manusia takkan bisa menggagalkan rencana Allah. Dan keunggulan manusia takkan menyukseskan rencananya. Rencana Allah sukses pada dirinya sendiri. Kalimat ini jika dihubungkan dengan apa yang dialami oleh Musa, tentu menjadi menarik. Bagaimana tidak menarik? Sebab dalam suksesnya rencana Firaun ada satu kegagalan besar yang justru terjadi di istananya sendiri. Ia sukses membunuh begitu banyak anak-anak orang Ibrani di Sungai Nil. Tetapi kecolongan atas bayi Musa, anak laki-laki Ibrani yang justru lolos bertumbuh besar di dalam istananya sendiri. Peristiwa putri Firaun dan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil tentu bukanlah suatu kebetulan. Ternyata Allah memakai putri Firaun dan menggerakkan hatinya oleh belas kasihan agar dia mengasuh Musa, nama yang diberikannya kepada bayi Ibrani itu. Putri Firaun tahu bahwa Musa itu adalah bayi orang Ibrani. Tetapi apa yang bisa memberanikan dia untuk mengasuh dan membesarkan bayi itu? Itu namanya kuasa Tuhan. Maka Musa dewasa dan besar di Mesir. Entah bagaimana dia bisa berhasil lolos dalam pembunuhan Firaun yang telah berhasil membunuh anak laki-laki orang Ibrani. Karena memang Firaun yang memimpin waktu itu adalah Firaun yang tidak lagi mengenal Yusuf. Yusuf si Ibrani yang menyelamatkan Mesir dari 7 tahun masa kekeringan setelah 7 tahun masa kelimpahan. Tetapi yang pasti,
oleh pertolongan Tuhan dalam menyukseskan rencananya, maka Musa berhasil lolos ke istana dan dewasa di sana. Orang Israel yang jumlahnya semakin banyak itu beranak cucu di Mesir. Firaun takut kalau kehadiran mereka bisa mengancam posisi kerajaan Mesir. Karena pikirnya, jika terjadi peperangan, jangan sampai Israel bersekutu dengan musuh atau yang disebut waktu itu orang Ibrani. Itu panggilan sebenarnya kesukuan. Tetapi ada juga beberapa catatan yang menyebut itu adalah panggilan-panggilan tertentu, entah untuk mengejek dan lain sebagainya. Dia berpikir jika terjadi perang, jangan sampai Israel bersekutu dengan musuh, lalu memerangi Mesir dan pergi. Maka orang Israel diperbudak untuk kerja paksa dalam membuat dan mengerjakan tanah liat dan batu bata. Berbagai-bagai pekerjaan yang berat di padang, seperti pekerjaan di padang. Mereka dituntut untuk membangun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Dan dalam proses kerja paksa itu, Musa sempat melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Entah faktor apa yang menyebabkan Musa sampai berani membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir setelah ia memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat. Tidak ada data dalam Alkitab yang menjelaskan apakah peristiwa ini terjadi setelah ia tahu dan menyadari bahwa ia orang Israel atau orang sesama Ibrani dari yang dibelanya itu. Tapi Alkitab mencatat ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Saya pikir ini bukan hanya sekedar sebagai faktor tahu bahwa ini sesama orang Ibrani, maka kubela. Tapi memang Alkitab bilang bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Artinya, ini bukan terjadi hanya karena faktor baku bela satu kawanua Ibrani. Tetapi memang Musa adalah sosok yang benci terhadap kekerasan. Apalagi jika ketidakadilan teralami. Sebab memang seorang budak Ibrani tidak punya daya untuk boleh melawan seorang mandur Mesir. Orang bilang mandor Mesir. Hukumannya pasti mati. Musa memang benci kekerasan. Sebab pada keesokan harinya peristiwa yang sama terjadi antara sesama orang Ibrani. Musa tanya, mengapa kamu pukul saudaramu? Tetapi orang itu marah dan bilang, mengapa kau mau sok jadi pemimpin dan hakim atas kami? Bahkan kalimat setelah itu, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Saudara-saudara, entahkah ini adalah suatu peristiwa yang ternyata bocor atau terlihat oleh orang lain saat Musa bunuh orang Mesir itu? Atau apakah ini bocor karena Ibrani yang dibela oleh Musa menceritakan pada saudara-saudaranya sesama Ibrani, sesama Israel? Tetapi yang pasti peristiwa ini telah berhasil membuat Musa menjadi takut karena ia pikir ia ketahuan. Dan memang begitu cepat peristiwa itu diketahui Firaun yang kemudian berikhtiar membunuhnya. Ada yang bilang ini faktor
bukan cuma karena dia mau bunuh sebab Musa dapat tahu, tapi karena ada yang bilang dapat tahu ada musuh dalam selimut, itu Musa. Musa kemudian melarikan diri ke Midian. Midian dekat dengan Gunung Horeb, atau bisa jadi Gunung Horeb ada di Midian. Gunung Horeb adalah Gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima 10 hukum Allah, sekaligus tempat Musa untuk pertama kalinya diutus Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Saya coba mencari data jarak antara Mesir, secara khusus tempat di mana Musa tinggal di kerajaan Mesir, jaraknya ke Midian itu berapa, tapi belum sempat menemukan sampai penulisan khotbah ini. Tapi yang pasti itu tempat yang jauh. Tidak ada seorang pembunuh akan lari di tempat yang dekat. Pasti dia tahu mau dapat tangkah. Maka yang pasti Midian ini tempat yang jauh dari Mesir. Midian diyakini terletak di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur dari Teluk Akabah, dan ke arah utara Laut Merah. Tepatnya di daerah Albat. Dalam Quran, di beberapa surah, Al-Taubah 70, Al-Jiz 78, Taha 40, Al-Jas 44. Menurut sejarah mereka, Midian atau Madian telah diutus Syuaib untuk bertemu Musa ketika Musa kabur dan bersembunyi dari kejaran Firaun. Artinya, peristiwa ini adalah sejarah yang dicatat dunia dan diakui pasti kebenarannya. Sehingga kitab suci apa saja takkan pernah bisa untuk meniadakannya. Karena keabsahan sebuah kitab suci dalam menulis sejarah dunia harus dicatat dengan benar supaya bisa diterima kelegalannya. Pelarian Musa ke Midian dan selama kurang lebih 40 tahun hidup di sana, mempertemukannya dengan Sipora, yang kemudian hari memberi kepadanya anak laki-laki bernama Gersom, yang berarti aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Menarik pertemuan mereka, Sipora adalah anak Reuel, atau yang disebut di bagian lain Yitro, seorang imam di Midian. Ia punya 7 anak perempuan. Waktu biasanya di tepi sumur Midian, mereka mengambil atau menimba air. Mereka diganggu oleh gembala-gembala lain yang mengganggu saat mereka menimba air untuk mengisi palungan dan memberi minum kambing domba. Dan Musa berhasil mengusir gembala-gembala pengganggu itu serta memberi minum kambing domba mereka. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ia diterima untuk makan, tinggal, dan bahkan menikahi salah satu anak Reuel, yaitu Sipora. Dan setelah 40 tahun di Midian, Musa akhirnya diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir. Suatu peristiwa kehidupan yang menarik. Sebab memang tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup Musa, tapi juga dalam hidup kita semua tanpa sepengetahuan Tuhan. Musa memang sudah dipersiapkan Tuhan sebelum Musa menyadari. Musa dipersiapkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sebelum bangsa Israel berada di Mesir. Artinya, sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah telah terlebih dahulu merancang keselamatan Israel. Merancang keselamatan orang-orang pilihan Allah yang dipilihnya dari semula. Allah mengangkat beberapa orang untuk diselamatkan dari sekian banyak yang seharusnya dibinasakan. Ada satu kasus yang menarik pernah terjadi di Indonesia.
satu keluarga itu merencanakan satu pembunuhan yang sukses. Lalu mereka kemudian mengajukan remisi kepada presiden. Mungkin orang ingat tuh peristiwa itu. Dari papa mama dan anak-anak yang harus dihukum mati, presiden kemudian memberi remisi untuk anak yang paling kecil tetap hidup. Ini yang mungkin sedikit bisa kita bayangkan soal dosa. Jadi keterpilihan seseorang bukan karena dia baik, bukan karena dia rajin bakaseh, bukan karena dia unggul. Allah memilih seperti ini keluarga pembunuh, tapi diambil salah satu sebagai remisi dari Allah. Itu remisi presiden waktu itu untuk tetap hidup. Apa yang bisa dikatakan oleh keluarga itu? Terima kasih presiden. Walaupun dorang pun akan mati. Itu keselamatan seperti itu. Bukan Allah pilih-pilih. Allah pilih ini, dia nak pilih kita. Allah pilih kita, dia nak pilih dia. Bukan itu. Tapi semua yang sudah berdosa harusnya dihukum mati. Beberapa diambil oleh Tuhan bukan karena dia baik, tapi diangkat untuk diselamatkan. Itu otoritas Allah. Jadi gambaran keselamatan di dalam Yesus Kristus di perjanjian baru sudah dimulai dalam bayang-bayang keselamatan dari bangsa Israel. Jadi keterpilihan Israel bukan karena amal, bukan karena ibadah ataupun perbuatan baik Israel, tapi karena kasih karunia Allah. Tapi orang yang diselamatkan, hidupnya kelihatan, buahnya kelihatan. Maka Musa memang sudah diperlengkapi Allah sejak semula. Tidak binasanya Musa di tangan Firaun hanyalah karena kemurahan Allah. Sebab Allah memang punya rencana bagi Musa untuk bangsa Israel yang dari keturunannya akan lahir Sang Israel sejati, yaitu Yesus Kristus. Menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan Musa, ada yang bilang bahwa tindakan kekerasannya ini adalah pelampiasan luka batin, rasa dendam. Saya pikir bukan itu inti persoalan teologis di sini. Justru gambaran yang paling menarik untuk diperhatikan adalah bahwa situasi Musa dalam pelariannya ke Midian justru dipakai oleh Allah untuk memanggilnya dalam rangka karya selamatnya bagi Israel. Karena memang sejak semula Allah telah memilih Musa. Lalu apa pesan firman bagi kita? Allah bisa memakai Musa untuk menyukseskan maksud penyelamatannya. Dan Allah bisa menggagalkan rencana Firaun dalam kesuksesannya. Tapi ingatlah pula, jika kau berbuat jahat, itu bukan rencana Allah. Namun dalam jahatmu, kau takkan bisa menggagalkan rencana Allah. Dia bisa pakai itu untuk menyukseskan rencananya. Kelembutan hati oleh belas kasihan putri Firaun, kelembutan hati dari seorang Musa mengingatkan kita butuh kepekaan terhadap orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Kita butuh lembut hati untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita butuh lembut hati untuk mengubah cara-cara kekerasan seperti dua contoh pertikaian dalam kisah Musa tadi, dengan turut mengambil bagian membela apa yang benar sama dengan Musa da baking. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita beranjak pada tata ibadah baptisan kudus untuk baptisan dewasa. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita mendengar pengajaran baptisan dalam Markus pasal 16 ayat 16.
Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus Kristus telah berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, orang Kristen yang sudah dewasa dalam menerima pelayanan baptisan berikrar di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini, kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Di lain pihak, baptisan itu mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, bahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih, dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Selamanya, sabda dan rohnya menyucikan aku, aib dosaku sudah Ia basuh, ku dibarui turut citranya. Bagi kita semua, tapi juga secara khusus bagi saudara Dani, dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu akan melayankan sakramen baptisan kudus bagi seorang dewasa, Saudara Dani, yang kini datang bersama di saat ini. Tetapi tentu ya Tuhan, dalam pelaksanaan sakramen ini, kami bermohon pertolongan dan campur tangan daripada-Mu. Biarlah Tuhan hadir, beracara dan beserta bagi saudara kami yang terkasih ini, tapi juga secara khusus bagi kehidupan ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nama saya Ahmad Novel Muafak, umur 19, tahun 2002, tanggal 2, bulan 4. Alamat Kembuan. Dengan ini menyatakan bahwa saya berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen tanpa maksaan, dengan sukacita, sukarela saya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum pelayanan baptisan, kita mendengar janji baptisan dari Saudara Dani. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan manusia. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan dan kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata bahwa Saudara Dani menghendaki yang demikian, maka saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. 1. Apakah Saudara Dani sesuai pengakuan saudara bahwa sampai saat ini belum pernah dibaptis, memohon pembaptisan diri sendiri dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah Saudara Dani berjanji di hadapan Allah dan jemaat selaku saksi-saksinya bahwa Saudara Dani akan menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dengan kejujuran hati, dengan keikhlasan diri tanpa paksaan. Saudara Dani
Apakah jawaban saudara? Amin. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati pengakuan imanmu dan menolongmu untuk boleh belajar mengenal Yesus dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita lakukan satu pujian, Pandang Ya Bapa. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang terkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil memberi. Kita menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan raga, ku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di tengah situasi yang belum cukup kondusif bagi kami melaksanakan pertemuan-pertemuan. Tapi kerinduan kami untuk boleh bersekutu denganmu tidak bisa dihalangi. Di ruang yang terbatas, kami tak bisa berjumpa dengan sesama jemaat, kami tak bisa berjumpa dengan satu persekutuan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Roh-Mu lintas ruang, lintas waktu. Bila Engkau bekerja di hati dan pikiran kami, Kau bisa bekerja tanpa karena faktor tertentu, sehingga bisa menjadi terbatas. Karena itu Tuhan, biarlah persekutuan ibadah yang terbatas ini takkan bisa membatasi kami untuk lebih dalam di dalam Tuhan. Meski kami akui dalam pengenalan akan Kristus di hari-hari hidup kami, dalam terus belajar dan terus belajar, kami sering mengalami pasang surut, gagal bangkit. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan,
Kalau di situasi ini kami tak lagi terlalu takut kepada Tuhan, kami justru menjadi terlalu takut dengan kematian karena COVID-19. Kami lupa jika Tuhan berkenan mengambil hidup kami, dengan cara apa saja Kau bisa pakai itu. Tapi situasi ini bisa jadi dipakai juga oleh Tuhan dalam mengizinkan kuasa kegelapan menakut-nakuti kami. Kami tak lagi terlalu takut dengan dosa. Kami menghindari orang-orang yang membutuhkan perhatian kami karena COVID. Karena kami takut terjangkit. Kami takut sakit dan mati. Kami lupa, kalaupun kami mati, kami berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, agar hidup beriman kami tidak menjadi rapuh oleh situasi ini, kami tetap bertanggung jawab dengan kesehatan yang Tuhan beri. Protokol kesehatan menjadi bagian bagi kami. Tapi itu bukanlah satu-satunya hal yang bisa membawa kami tetap hidup, tetap umur panjang. Karena sepanjang apapun umur kami toh bisa mati. Kami bisa tua, bisa sakit apa saja. Karena itu Tuhan, kefanaan kami dalam menyikapi situasi ini biarlah membuka mata iman kami. Kami tak seharusnya terlalu takut dengan kematian fana. Kami harusnya takut dengan kematian abadi kalau kami jatuh dalam dosa. Sehingga kami menjadi berbeda sebagai seorang Kristen. Untuk apalah kami bilang kami percaya Tuhan, tapi kami tak sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan mati kami kepada Tuhan. Di situasi ini kami berdoa, biarlah jemaat-Mu tidak menjadi lemah imannya. Persekutuan menjadi terpecah. Kami menghindari orang-orang yang menderita sakit ini. Mampukan kami menjadi berbeda, mewarnai hari-hari hidup sesama kami. Mungkin kami bisa jadi alat Tuhan untuk menolong mereka, tapi kami menjauhi diri kami dari mereka. Karena itu Tuhan, tantangan hidup beriman kami di zaman sekarang ini, biarlah Tuhan mengampuni kami dan menolong kami untuk boleh tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itu jauh lebih penting dari sekedar kami menghindari supaya tidak sakit COVID ini. Kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang pernah dicontohkan oleh seorang Musa, yang lembut hatinya melebihi seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Dia menolong orang yang lemah. Dalam kelembutan hatinya dia tak membiarkan kejahatan terjadi. Tuhan memakai Musa dan memilihnya sejak semula. Ingatkanlah kami juga ya Tuhan, sejak semula Kau pun telah merancangkan segala sesuatu di hidup kami. Karena itu ajar kami bersandar dan berharap pada Tuhan, mempertaruhkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Kaulah kuasa yang melebihi segala kuasa di muka bumi ini, bahkan di langit sekalipun. Terima kasih untuk persekutuan ibadah di saat ini boleh terlaksana dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh petugas ibadah, untuk semua pelayan khusus dan jemaat, untuk keluarga besar yang boleh membawa saudara Dani, secara khusus juga dia secara pribadi. Terima kasih untuk semua yang boleh terlaksana di saat ini. Kiranya boleh jadi berkat bagi kami. Mampukan kami hidup kudus,
hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ingatkan kami, tak hanya bisa berdoa, Tuhan berkatilah kami, berlimpah-limpah. Karena dalam berlimpah kami seharusnya juga disadarkan, kami tak akan pernah tahu untuk mengelola kalau terlalu banyak. Ajar kami seperti doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, agar kami tahu cukup dalam bagian kami. Karena dalam berlimpah mungkin kami lupa Tuhan, karena kami bergantung pada apa yang limpah di hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang boleh kami miliki hingga saat ini, untuk penghidupan dan berkat yang Kau beri bagi kami. Berikanlah berkat-Mu secukupnya di hidup kami. Biarlah di situasi ini kami masih bisa tetap terus bersekutu bersama. Kami masih bisa tetap terus sebagai satu anak-anak-Mu, satu persekutuan jemaat-Mu, Gemim Marturia Roong, menyatakan selamat Tuhan, menyatakan keadilan dan kebenaran, seperti pembacaan kami di minggu yang berjalan ini. Pemerintah kami yang ada Tuhan berkati, bahkan kehidupan kami di hari-hari hidup kami, kiranya boleh tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Terimalah juga persembahan yang boleh kami beri, terimalah ibadah kami di saat ini. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, tetap sertai, tetap berkati hidup kami dengan apa yang Kau beri bagi masing-masing kami dalam kecukupan yang Kau beri untuk kami. Kami bawa doa ini, dan sekarang ini kami akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat jika ada. Disampaikan kepada seluruh jemaat, sekali lagi dalam ibadah minggu depan masih beribadah di rumah masing-masing. Kita masih akan melaksanakan ibadah lewat pengeras suara dan live streaming. Ini yang bisa disampaikan bagi kita sekalian, dan mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sylvia Mamuaya yang sudah menjadi kadim pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga dan seluruh pelayan khusus yang hadir pada pagi hari ini, dan juga perangkat pelayanan. Terlebih pagi hari ini Saudara Dani yang sudah turut bersama-sama beribadah. Kita laksanakan ibadah sakramen baptisan pagi hari ini. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus seluruh jemaat, mengucapkan selamat datang dalam keluarga besar Marturia Roong pada pagi hari ini. Dan kepada kita sekalian yang sudah beribadah pagi hari ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sekian. Jemaat diundang untuk berdiri. Kendati hidupku tentram.
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati jemaat, disilahkan duduk.